Terima kasih Tuhan, kami semua sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini siap diberkati dengan firman-Mu yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan menjadi berkat rohani, jasmani, kesuksesan, kesehatan, dan menerangi jalan hidup jemaat-Mu yang ada di tempat ini sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Selamat malam, saudara. Kita jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke zaman kudus, kita belajar kembali kepada Tuhan. Di seluruh dunia, umat Tuhan hari-hari ini sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 29 Maret, saudara. Dan ada beberapa gereja mengadakan setiap hari Pentakosta, mengadakan ibadah 10 hari lamanya untuk menanti kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya tidak pakai itu sebab kita setiap hari. Jadi kalau kita mau dipenuhkan Roh Kudus, kita jangan nunggu hari Pentakosta setahun sekali. Saya ingatkan baik-baik sama saudara, setiap saat, setiap waktu, ya, Anda siapkan hati saudara, Anda siapkan hidupmu terbuka untuk menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi cara Roh Kudus memenuhi seseorang itu berbeda-beda. Saat Petrus berkhotbah, sementara Petrus berkhotbah, orang yang dengar firman Tuhan disampaikan kepada Petrus, Roh Kudus turun memenuhi hidup mereka yang sedang dengar khotbah. Jadi sementara kalau Anda dengar khotbah, Anda memuji Tuhan, Anda sedang jalan pulang, Anda bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, masuk dalam baptisan Roh Kudus. Tergantung bagaimana hati, sikap saudara tentang Roh Kudus, saudara. Jadi tidak harus menunggu sampai setahun sekali, tidak. Jadi setiap saat, setiap waktu, ya, Roh Kudus bisa memenuhi saudara. Waktu Paulus berkhotbah di Efesus, gereja Efesus, maka dia tanya kepada jemaat di Efesus, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus tatkala engkau menjadi percaya? Mereka katakan, saya belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Sebab itu setelah saya berdoa, yaitu Paulus, dia tumpangi tangan, maka orang-orang itu semua jemaat yang hadir penuh dengan Roh Kudus. Yang penting siapkan hati saudara senantiasa setiap saat, setiap waktu, atau Anda dengar firman Tuhan, atau Anda memuji Tuhan, dan datang beribadah, atau Anda pulang juga di tengah jalan, Anda bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan tergantung bagaimana, apakah Anda sudah siap, hatimu sudah terbuka dan siap menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Nah, mari sama-sama kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Kita ambil tema, jangan tinggalkan Yerusalem. Ayat mas yang kita akan baca, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Mulai minggu ini kita akan berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Tapi temanya berbeda-beda. Tapi tema intinya adalah peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Minggu depan kita akan berbicara tentang simbol Roh Kudus. Saudara bisa mengenal pribadi Roh Kudus. Ya, sebab zaman kita hidup ini zaman anugerah, zaman kemurahan, ini zaman yang terakhir. Cuma ada 3 zaman, ya, di dunia ini, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Tuhan Yesus. Ini zaman Roh Kudus, zaman anugerah.
Ini zaman yang terakhir. Ya, jadi nanti minggu depan kita akan berbicara tentang simbol-simbol Roh Kudus. Minggu lagi kita akan berbicara tentang bahasa roh. Harus mengenal apa itu bahasa roh, fungsinya bahasa roh. Nah, jadi selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Saya baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang keempat, berbunyi begini. Pada suatu hari, ketika ia ditulis dengan huruf besar, menunjuk kepada pribadi Yesus, makan bersama-sama dengan mereka. Ia atau Yesus melarang murid-muridnya, mereka semua meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kami dengar daripada, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat di sini sebelum Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus waktu habis bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia masih hidup di muka bumi selama 40 hari lamanya. Pada hari yang ke-40, dia harus terangkat naik ke surga, dia harus pulang ke surga. Ya. Setelah dia naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus menanti janji Bapa. Apa? Itulah kepenuhan pembaptisan Roh Kudus. Jadi janji Bapa itu adalah bicara tentang baptisan Roh Kudus. Jadi mereka semua dari waktu menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dekat Bukit Zaitun, dekat Galilea, dan mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, kembali ke loteng Yerusalem, naik ke loteng Yerusalem, ada tingkat, ada rumah yang bertingkat di situ, naik di sana, ada 120 orang yang naik menantikan janji Bapa. Dan selama 10 hari mereka menantikan janji Bapa. Pada hari ke-10 mereka menantikan janji Bapa, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Maka firman Tuhan katakan, pada hari yang ke-10 Roh Kudus itu tercurah dan bermanifestasi memakai simbol lidah seperti menyala api, membakar mereka semua, memenuhi mereka semua di loteng Yerusalem. Jadi tepat itu disebut hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya hari yang ke-50. Saya ambil perinciannya. Selama Yesus habis bangkit, dia masih hidup selama 40 hari. Dia naik ke surga, murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Dia menanti perjanjian Bapa, kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Jadi jumlah 50 hari tepat itu disebut hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan memenuhi mereka semua. Bangsa Israel, dan kita adalah Israel punya 3 hari raya besar. Hari raya besar ini, yang pertama itu hari raya Paskah. Dan ini sudah digenapi hari raya Paskah. Kapan digenapi? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Itu hari raya Paskah. Kita sudah peringati dan ini sudah digenapi. Yang kedua, hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta digenapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Itu hari yang ke-50, hari Pentakosta sudah digenapi. Tinggal 1 hari lagi yang belum, hari raya yang belum digenapi. Itu hari raya Pondok Daun-Daun. Hari raya Pondok Daun-Daun ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ini akan digenapi pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itulah hari raya Pondok Daun-Daun. 3 hari raya ini sudah digenapi, yang 2 tinggal menunggu yang 1 itu kedatangan. Dia naik ke surga, dia pasti akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan, bulan kapan, tahun berapa. Ya. Tapi suatu saat kita pasti tahu. Yang penting kita bersiap diri. Ya. Bagikan seorang mempelai wanita, sebab Kristus datang sebagai mempelai pria, menyambut kita gereja Tuhan, umat Tuhan, sebagai mempelai wanita.
Nah di sini dikatakan kamu harus menunggu janji Bapa. Janji Bapa itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ada 3 macam baptisan di dalam Alkitab. Yang pertama itu baptisan air, yang disebut baptisan Yohanes. Baptisan air itu berbicara tentang baptisan pertobatan. Waktu Yesus katakan, beritakan Injil ke seluruh muka bumi. Setiap orang yang percaya, bertobat, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baptisan air. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Yesus orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya kenapa kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Sebab Roh Kudus ini firman Tuhan katakan, dia materai. Anda tahu fungsinya materai? Materai itu fungsinya mensahkan. Jadi setiap surat-surat yang berharga, dia harus dipasang materai. Kalau tidak dipasang materai, ya, itu tidak sah. Dalam dunia rohani sangat seperti begitu. Kenapa harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Sebab Roh Kudus ini bukan satu materai. Firman Tuhan katakan, kalau kau tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, kau bukan milik Allah. Jadi dia berfungsi sebagai materai yang mensahkanmu bahwa kita ini anak-anak Allah. Seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, dia anak-anak Allah. Yang ketiga itu baptisan api. Apa itu baptisan api? Kalau kita berbicara tentang api seringkali di dalam Alkitab di 1 Korintus pasal yang ketiga, dia berbicara tentang ujian. Api ujian. Jadi kita akan diuji habis-habisan hidup kita. Waktu Tuhan ingin menguji. Makanya kenapa? Masalah, persoalan, sakit, penyakit, kesukaran, Tuhan izinkan menimpa setiap hidup kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia bisa kita bawa kita pada satu jalan tol, jalan yang tanpa hambatan. Tapi dia tidak bawa ke situ. Kenapa? Karena dia bawa kita pada jalan yang berbatu-batu, jalan yang berlubang-lubang, jalan yang berduri. Saudara, sebab dia ingin tahu, dia uji kita, dia uji ketaatan kita, dia uji kesetiaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada dia? Sejauh mana kita mau percaya kepada dia? Sejauh mana kita mengenal tentang dia, saudara? Jadi baptisan api itu baptisan ujian. Jadi kalau saya ngomong ujian, sama seperti bangsa Israel, Anda sedang masuk di sebuah padang gurun, namanya padang belantara. Anda akan diuji, kesetiaanmu akan diuji, ketaatanmu akan diuji. Itu sudah pasti, saudara. Itu namanya Anda masuk dalam baptisan api. Jadi ada 3 macam baptisan: baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan juga baptisan api. Dan kita lihat di sini intinya Yesus mau mereka menanti janji Bapa untuk mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Intinya itu supaya umat Tuhan ini, pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus dikuasai, dikendalikan, diurapi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, keberadaannya di dunia fana ini tidak memakai kekuatan diri sendiri. Tidak mau. Pada waktu Yesus berkata demikian, mau naik ke surga, puas semangat murid-murid tumbuh kembali. Yang tadinya sudah tinggalkan Tuhan, waktu Tuhan sudah salib. Cuma mereka kembali pada kehidupan yang lama. Tapi lihat, setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, 180 derajat mereka berubah. Nanti saya posting sedikit tentang matinya murid-murid. Luar biasa, sangat tidak manusia. Paulus, dia mati, kepala dipenggal. Petrus mati, disalib dengan salib huruf X, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi mati dengan cara-cara yang tidak manusia. Dianiaya sama tentara pada Roma, penguasa Roma pada waktu itu.
Tapi Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Luar biasa, terbakar. Sebab itu Roh Kudus turun seperti lidah-lidah nyala api, membakar. Nanti kita akan belajar minggu besok tentang simbol Roh Kudus. Jadi kita akan mengerti, saudara, tentang simbol-simbol Roh Kudus, supaya kita lebih banyak mengenal pribadi Roh Kudus. Zaman di mana kita hidup, di zaman Roh Kudus, di zaman anugerah, zaman yang terakhir. Kita hidup di masa-masa yang terakhir, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Jadi di sini kita lihat supaya gereja, umat Tuhan, pelayan Tuhan harus dipenuhi, diurapi dengan Roh Kudus. Anda jangan melayani dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa. Anda jangan mengikut Tuhan dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa. Sebab itulah Roh Kudus disebut sebagai penolong. Akan menolong, tidak bisa. Petrus, waktu dia berkata, Yesus katakan, sebentar lagi imanmu akan tergoncang. Sebab anak manusia akan ditangkap dan disalib. Petrus katakan, Tuhan Yesus, Tuhan, sekalipun mereka boleh meninggalkan Tuhan, saya tidak akan ikut Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan sampai saya mati. Itu manusia dagingnya. Kita tidak bisa melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan gereja Tuhan tidak bisa tumbuh dengan cara-cara daging. Keinginan daging, firman Tuhan katakan, itu bertentangan dengan keinginan roh dan tidak bisa bekerja dengan sah. Sebab itu kita harus hidup dalam jadi manusia roh, bukan manusia daging. Dan keinginan-keinginan yang kita jalani kadang-kadang itu merupakan satu pengaruh dari manusia daging kita. Kita tidak bisa hidup dalam manusia daging. Manusia daging ini harus dimatikan. Kita sudah belajar, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Harus dimatikan manusia daging. Kita tidak bisa hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam penguasaan Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup dalam kendali Roh Kudus. Dan kalau kita memakai kekuatan daging, tidak bisa. Kata katakan, mereka boleh tinggalkan Tuhan, tapi sampai mati saya tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, dengar baik-baik, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Baru saja dia berkata, sampai mati saya mau setia ikut Tuhan. Itu manusia daging. Waktu Yesus tangkap, dibawa diadili, disalibkan di bukit Golgota. Petrus ada waktu Yesus diadili. Maka seorang anak kecil dia berkata, bukankah engkau murid Tuhan Yesus? Petrus kata, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Sebab itulah dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita tidak bisa dengan cara kekuatan daging. Apalagi kalau kita pelayan Tuhan, engkau tidak bisa melayani dengan kekuatan dagingmu, dengan cara-caramu manusia. Gereja Tuhan juga tidak bisa memakai cara-cara manusia. Manusia daging tidak bisa. Harus semua di bawah kendali dan pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Baru kita akan menjadi manusia-manusia ilahi. Manusia yang berkarakter Kristus, yang punya sifat-sifat Yesus. Jadi itu tujuannya. Kenapa? Supaya gereja memiliki kuasa. Kenapa gereja harus dipenuhi dengan Roh Kudus, pelayan Tuhan, umat Tuhan? Supaya mereka memiliki satu kekuatan ilahi. Kita baca ayat 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ke-7. Ini pengakuan daripada Paulus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tangannya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, dari Roh Kudus. Ini pengakuan Rasul Paulus.
bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini pengakuan Rasul Paulus. Disampaikan kepada gereja atau jemaat. Kalau kita lihat biografi Paulus, dari seorang pendosa besar, penjahat besar, yang menganiaya, yang membakar gereja-gereja, yang menganiaya umat Tuhan, yang menangkap umat Tuhan. Dia Tuhan tangkap untuk berjalan ke dalam. Dia sadar, kalau kita lihat biografinya, dari sejak Paulus bertobat sampai dia mati kepala dipancung, dia berkata, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kekuatannya melimpah-limpah luar biasa. Kemiskinan, sengsara, aniaya, tidak yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Membara. Dia orang yang penuh Roh Kudus waktu dia jadi percaya, didoakan sama Ananias, dan dia penuh dengan Roh Kudus. Kuat. Dia sadar. Dari penjara satu kepada penjara lain. Jadi penjara bukan karena berbuat kriminal, karena kebenaran firman Allah, karena menginjil. Dia bertobat sungguh-sungguh. Luar biasa. Ada kekuatan. Tapi itu kenapa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kita diurapi dengan Roh Kudus, kenapa? Ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Allah dalam setiap hidup kita. Saya sering kali katakan sama saudara, bahwa tidak bisa berjalan sendiri di dunia saat seperti ini. Banyak hal yang kita tidak bisa atasi, banyak hal yang kita bisa selesaikan, banyak hal yang kita jawab, banyak penyakit yang kita tidak bisa sembuh. Dengan kekuatan kita manusia, dengan cara-cara kita manusia, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, gak bisa kita andalkan selain kita harus memiliki kekuatan Tuhan dalam hidup. Dan kekuatan Allah itu ada kalau Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu kalau kau buka hati bagi Dia. Kau buka hidupmu bagi Dia. Sementara kau dengar firman Tuhan seperti begini, sementara kau berdoa, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus dan firman Tuhan itu seperti sepasang suami istri yang tidak bisa dipisah. Pada waktu Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, berfirmanlah Allah. Waktu Allah berfirmanlah Allah, maka firman Tuhan katakan, kalau Allah, Roh Kudus melayang-layang ya. Di mana firman Allah diberitakan oleh hamba Tuhan yang masih murni jadi hamba Tuhan. Di sini Roh Kudus itu ada, dia melayang-layang. Dia melihat setiap hatimu, dia melihat setiap posisi hidup. Kalau kau terbuka hatimu, persiapkan hati, setiap saat, setiap waktu, maka setiap saat Roh Kudus bisa turun memenuhi hidup saudara, membaptis saudara, dan saudara bisa terima kepenuhan Roh Kudus. Jika kalau saudara penuh Roh Kudus, maka firman Tuhan ada kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan Tuhan ada dalam setiap hidup kita, siapa bisa lawan kita? Siapa bisa kalahkan kekuatan Allah? Dan tidak terbatas. Tidak yang bisa lawan Allah. Siapa bisa lawan kekuatan Tuhan? Manusia ciptaannya, hidup mati manusia di tangannya, semua takdir ketentuannya. Jadi itu pentingnya kita harus dilengkapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka hati, rindukan, jadikan hidup seperti rusa yang merindukan matahari. Anda tahu kalau rusa itu merindukan matahari, dia kehausan tanpa air. Dia bisa mati kehausan tanpa air. Mazmur katakan seperti rusa rindu akan matahari, demikian jiwaku rindu akan Tuhan, akan Roh Allah, akan Roh Kudus. Rusa kalau sudah kehausan, dia akan cari di mana saja air. Dia cari di situ sampai dia bertemu dengan air untuk menghilangkan rasa. Jadi seperti begitulah gambaran logikanya. Kita punya satu kerinduan.
Kita merasa haus. Dan simbol salah satu Roh Kudus itu air kehidupan. Itu dicatat sama Injil Yohanes. Roh Kudus ini air kehidupan. Manusia 60% sampai 70% hidup kita, tubuh kita terdiri dari air. Kita bisa makan beberapa hari lamanya. Kita bisa tahan lapar. Tapi kau tidak bisa hidup lama tanpa air. Tidak bisa. Di air kehidupan yang mengalir dari dalam meluap sampai. Jadi Roh Kudus ini air kehidupan. Kita butuh air setiap hari. Orang bisa tahan mungkin 10 hari, 20 hari tidak makan. Tapi orang dia bisa tahan tanpa air lama. Kita ini tubuh manusia terdiri dari 60% manusia air ada. Jadi itu maksud yang pertama. Yang kedua, kenapa? Dia katakan kau kumpul di Yerusalem, kau hasil penuh dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa yang disampaikan kepada. Kau harus tunggu di situ. Yang kedua, Roh Kudus penolong dalam hidup. Ayat yang kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia atau Yesus akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 katakan, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus juga dia penolong. Dia Roh kebenaran yang memimpin hidupmu kepada kebenaran surga, pada kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini sebagai penolong untuk membawa hidup kita pada kebenaran. Paulus kata, aku selalu ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat sudah ada di hadapanku, sehingga aku tidak bisa melakukan apa yang baik dan benar. Kita tidak bisa hidup benar. Kita tidak bisa memiliki kebenaran di dalam hidup tanpa penolong ini. Kenapa dia harus tinggal dalam hidup dia? Dia akan menolong kamu. Dia menjadi penolong yang luar biasa. Kita butuh penolong. Kita butuh pertolongan. Akan banyak saat itu. Situasi seperti begini, kita butuh satu pribadi yang bisa menolong hidup kita. Menolong dalam kesesakan. Menolong dalam masa-masa pencobaan berat. Kita butuh pertolongan. Kalau pertolongan dari manusia itu terbatas. Saya minta tolong saya untuk bangunan gereja, kemudian susah datang di Jakarta. Susah ketemu pimpinan gereja susah. Sakit pergi ke dokter, nggak bisa langsung ketemu kau harus tunggu berjam-jam antri. Tapi kau minta tolong sama Tuhan Yesus. Kapan saja, jam berapa saja, setiap saat, setiap waktu, Dia tersedia bagi kita. Roh Kudus akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, memberi kesembuhan pada kita. Dia tidak akan biarkan kita bergumul sendiri. Kita tidak akan bergumul sendiri. Kita tidak akan berjalan sendiri. Ada penolong yang menyertai kita, yang tinggal dalam kita, menyertai kita bukan 10 bulan, tapi selama-lama sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Jadi sebab itu sediakan hati, sediakan hidup, buka hati. Kerinduan seperti rusa yang meniupkan mata. Kita akan kehausan, bahkan kita bisa mati dehidrasi, kekurangan air dalam tubuh kita. Itu Roh Kudus itu air kehidupan. Dia penolong, dia akan menolong saudara. Kalau kita tidak tolong sama manusia, 1 kali kita ditolong, 2 kali kita ditolong, 3 kali kita ditolong, tapi lama-lama dia bilang bosan orang kami. Itu manusia. Kita tidak bisa salah. Sebab manusia punya keterbatasan dalam menolong kita. Manusia punya keterbatasan dalam mencintai, dalam mengasihi, dalam membantu. Punya keterbatasan. Tapi dia Allah yang tidak terbatas. Kasihnya tidak bagi saudara. Hidupnya saja dia korbankan bagi kita. Supaya kita bisa diselamatkan. Dikorbankan hidupnya. Apalagi kalau soal materi, saudara. Soal kekayaan dunia ini. Tidak tersukar bagi dia untuk menolong kita. Dan aku siap penolong kita. Yang menolong kita. Kalau banyak orang berbicara tentang Tuhan bicara. Bagi saya, Tuhan bicara karena kita hidup bersama Roh Kudus, sama anugerah. Tuhan tidak langsung bicara sama kita lewat telinga kita, tapi Dia sering bicara lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus. Sebab di mana kita hidup ini sama Roh Kudus, sama terakhir. Saya menamakan bukan Tuhan bicara, tapi saya namakan ini bisikan Roh Kudus, bisikan Roh Kudus, bisikan Roh Kudus. Saya percaya kalau kita ingin sesuatu yang tidak benar, akan ada bisikan di dalam hati. Kau jangan lakukan. Belajar mengenal suara Tuhan lewat bisikan Roh. Setiap saat kalau Anda bangun pagi-pagi, ada bisikan itu, bangun berdoa. Itu bisikan Roh. Itu Tuhan bicara sama kita, membangunkan kita. Itu berdoa sama Dia, membangun suatu hubungan intim dan mesra sama Dia. Ada bisikan. Tiap hari Minggu akan ada bisikan dalam hati kita. Jangan lupa nanti kita ibadah. Itu bisikan Roh. Tuhan bicara lewat Roh. Dia akan menolong kita. Kalau kita ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, saya percaya Dia bicara di hati nurani kita, tidak lewat telinga kita. Kebanyakan Dia bicara oleh hati nurani kita. Hati nurani harus sampai kepada pikiran dan ada pikiran. Itu bisikan. Kau jangan lakukan, itu pasti ada. Sebab itu firman Tuhan Yesus, Paulus katakan kepada gereja jemaat di Efesus, kau jangan padamkan roh. Mungkin ada yang dapat ayat mas ini pada waktu Tuhan baru. Jangan padamkan roh. Jadi dia seperti api, padam, jangan padamkan. Bagaimana padamkan roh? Ada mengeraskan hati. Kau dengar firman Tuhan, Dia bisa bicara kepada kita lewat firman Tuhan. Yang kita dengar, sebab iman tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Dia bisa bicara kita lewat firman Tuhan yang kita baca. Dia bicara sama kita. Makanya jangan keraskan hati. Kalau kita dengar suaranya firman Tuhan, kau jangan keraskan hati. Orang yang mengeraskan hati akan jatuh dalam berbagai jalan. Jadi janji Bapa itu berbicara tentang baptisan roh. Siapa yang tinggal jangan nunggu bikin 10 hari, tidak usah. Setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja. Dia seperti rusa yang rindu matahari. Kita butuh dia penolong. Tuhan memberi.